kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kemagnetan. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan pengertian magnet. Apa sih magnet? Magnet adalah bahan yang dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi. Nah, magnet pertama kali ditemukan oleh orang Yunani di sebuah tempat bernama Magnesia. Magnet ini berbentuk batuan yang disebut dengan magnet alam. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan, di mana kekuatan terbesar dari sebuah magnet adalah pada kutub-kutubnya. Berdasarkan sifat kemagnetan, ada tiga: feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Feromagnetik adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya adalah besi dan baja. Sedangkan paramagnetik ditarik lemah oleh magnet, contohnya tembaga dan magnesium. Sedang diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya kayu dan plastik. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pengertian magnet dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita mulai belajar atau praktek bagaimana cara membuat magnet. Cara pertama adalah konduksi atau menggosok. Kita sediakan besi, digosok dengan magnet, maka besi akan bersifat magnet meskipun sementara. Kemudian kita bisa menentukan kutub-kutub dari si besi. Ya, karena ini adalah kutub selatan, ini kutub utara, maka besi yang di sini adalah kutub utara dan sebelahnya kutub selatan. Nah, di sini yang menggosok dengan yang digosok pertama kali itu kutubnya adalah sama, yaitu kutub utara. Bagaimana menentukan kutub magnet melalui percobaan? Kita menggunakan kompas. Kutub utara justru ditarik kutub selatan kompas, sedangkan kutub selatan magnet ditarik kutub utara kompas. Begitu juga dengan besi yang udah kita gosok, kita perhatikan, kita dekatkan. Ini kita dekatkan, ternyata yang ditarik adalah kutub utara kompas. Berarti besi menunjukkan kutub selatan. Yang ada tanda merah itu kutub utara. Bagaimana dengan soal ini? Kutub apakah A? Tentu saja adalah utara dan B adalah selatan. Kenapa demikian? Karena titik A adalah titik yang digosok pertama kali oleh kutub utara magnet. Ini adalah gambar teman-teman kalian kemarin yang sempat melakukan percobaan secara konduksi. Cara yang kedua adalah induksi atau didekatkan. Di sini ada magnet, kemudian di sini ada besi, kemudian besi bisa menarik besi kecil. Ini menunjukkan besi bersifat magnet. Ingat, didekatkan bukan disentuhkan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kutub apakah si besi? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kalau ini utara selatan, otomatis ini harusnya utara selatan. Bisa kita lihat, kita dekatkan dengan kompas, apakah selatan benar? Nah, ternyata benar. Yang ditarik adalah kompas bagian utara, berarti si besi adalah kutubnya selatan. Nah, bisa kita lihat di sini kesimpulannya. Di sini magnet utara, kemudian selatan, yang didekatkan utara berlawanan, kemudian selatan. Sampai di sini bisa dipahamin? Untuk soal ini bagaimana? Ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Kutub A dan B berarti kutub utara dan selatan juga. Nah, di sini bisa besi atau baja. Saya jelaskan, kalau baja sifatnya permanen, kalau besi sifatnya adalah sementara. Kalau soal ini bagaimana? Apakah kutub dari A dan B? Bisa kita lihat di sini bahwa A adalah selatan dan B adalah utara. Caranya seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah teman-teman kalian yang kemarin sempat praktek melakukan percobaan induksi atau didekatkan. Cara ketiga membuat magnet adalah induksi elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Kita perhatikan pada video, di sini ada kumparan atau besi yang dililitin kawat. Ya, lilitin kawat, ya, kawatnya berjumlah 500 lilitan di sini, kemudian dialirkan ke arus listrik dalam rangkaian tertutup tentunya. Ya, kita ambil besi, kita tempelkan.
Ternyata nempel, berarti bersifat magnet. Coba sekarang kita matikan. Ketika tidak ada arus, ternyata tidak bersifat magnet. Oke, kita hidupkan lagi. Ya, kita hidupkan lagi. Kemudian kita ambil kompas untuk menentukan dari kutub dari si besi yang sudah dililitin kawat tadi yang dialiri arus listrik. Kita lihat, ternyata di sini menunjukkan kutub selatan di kompas, berarti besinya kutub utara. Kita pindah. Di sini kompasnya menunjukkan kutub utara, berarti si besi adalah kutub selatan. Kalau dalam soal induksi elektromagnetik seperti ini ya, ada lilitan kawat, besi, dan sumber arus listrik, kita bisa tentukan kutub utara dan selatan dari besi. Caranya gimana? Caranya kita tentukan dulu kutub positif dan negatif dari arus listrik, kemudian kita tentukan arah arus listriknya dari kutub positif ke negatif. Dengan tangan kanan kita lingkarkan jari tangan kita pada besi sesuai dengan arah lilitan. Karena ini arah lilitannya dari depan, maka jari tangan kita dari depan. Nah, ibu jari kita itu menunjukkan kutub utara, begitu juga sebaliknya. Yang sebelah kanan adalah kutub selatan. Bagaimana kalau soal ini? Ini sama aja, arus listriknya juga ke arah kiri dari positif ke negatif, tapi pas kita lihat ke atas kiri, lilitannya dari arah belakang. Jadi kita umpamakan tangan kita melilit dari arah belakang, jari-jari kita melingkar ke depan, sehingga ibu jari kita menunjukkan arah utara, yaitu di B, kutub utaranya. Ini adalah gambar teman-teman kalian yang melakukan percobaan induksi elektromagnetik. Nah, kalau kita tadi udah tahu cara membuat magnet, bagaimana cara menghilangkan magnet? Cara yang pertama adalah dipukul, ya. Tentu saja ini berlaku untuk magnet yang permanen ya, seperti baja. Kalau besi langsung hilang sifat kemagnetannya. Kedua dibakar, yang ketiga dialiri arus listrik AC atau arus bolak-balik. Kita lanjutkan dengan garis gaya magnet. Perhatikan apa yang dilakukan temanmu. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan serbuk besi, di bawahnya dikasih magnet. Yang terjadi adalah seperti ini. Dia sedang menggambar garis gaya magnet. Kita lihat gambarnya aslinya seperti ini. Ini adalah garis gaya magnet. Apa sih garis gaya magnet? Garis gaya magnet adalah garis yang menunjukkan adanya medan magnet pada kutub-kutubnya. Semakin dia dekat dengan kutub magnet, maka semakin banyak garis gayanya. Garis gaya magnet itu menunjukkan dari kutub utara ke kutub selatan. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.